Pemirsa QTV, kita kembali berjumpa pada acara Indonesia Business Today, yang mana isu kali ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, yakni kita akan mengangkat isu mengenai pengupayaan ketahanan pangan ke depan. Kita tahu pemirsa, bahwa masyarakat Indonesia umumnya adalah memakan beras sebagai makanan utama. Namun demikian, trennya mulai bergeser, ada juga memakan kentang, dan juga memakan jagung. Kita lihat bahwa di studio ini, ada French fries yang sangat populer. Demikian juga ada yang sangat populer juga sebenarnya merupakan makanan tradisional, yaitu perkedel jagung. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan akan adanya kekurangan beras, melonjaknya harga beras, bahkan juga diisukan bahwa ada mafia beras di Indonesia. Nah, mengenai hal ini maka kita juga perlu memiliki pandangan bahwa mungkin saatnya juga kita melakukan diversifikasi pangan lebih meluas. Untuk itu maka di studio telah hadir Bapak Tito Pranolo yang merupakan Direktur Bulog. Pak Tito, gimana kesibukan? Alhamdulillah agak sibuk. Agak sibuk Pak ya. Pak, kita tadi saya bicara mengenai beras Pak. Di meja saya ini ada beras, ini beras Thailand Pak, beras impor. Ada beras khusus yang merupakan beras untuk konsumsi yang menjalankan diet Pak. Ini juga impor. Dari India. Dari India Pak ya. Dan juga ada beras kesayangan kita Pak, Rojo Lele. Nah, mengenai kondisi beras ini Pak, sebenarnya apa yang terjadi pada perberasan khususnya internasional Pak? tadi Anda sampaikan bahwa beras itu makanan pokok kita. Oke. Tapi sebenarnya beras itu adalah komoditas Asia. Komoditas Asia Pak? 90% beras itu diproduksi di Asia, 90% beras itu dikonsumsi di Asia, 87% beras itu diperdagangkan di Asia. Oke. Oleh sebab itu, di Asia ini beras itu masuk di dalam bukan cuma makanan pokok, tapi sudah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak terpisahkan. Tidak Pak. terpisahkan. Waktu kita kawin dulu, kita jalan, kita dilemparin beras kuning dan uang logam gitu. Dalam kultur kita, beras itu melekat gitu. Oke. Nah, di Asia, karena beras ini demikian dominan, sebenarnya bagian terbesar dari setiap negara ini cenderung untuk mengamankan produksi domestiknya masing-masing. Jadi ada isu strategis di sini. Ada Pak? isu strategis. Oleh karenanya, beras yang dijual di pasar dunia itu hanya 6% dari total produksi. Apa, Sekitar Pak? 28 juta ton. Apa imbasnya Pak bagi? Impaknya, kalau beras yang beredar di pasar dunia itu hanya 28 juta ton, sedangkan kebutuhan kita 31 juta ton, Ya. artinya Indonesia tidak dapat mengandalkan supply internasional untuk kebutuhan domestiknya. Terlalu rawan. Walaupun ada duit tapi tidak bisa Pak yang mengandalkan itu. Tidak bisa, karena pasarnya terlalu tipis. Oke. Nah, dan kita lihat juga beras ini di internasional ini, ya kalau kita lihat sekarang, Anda tanya bagaimana perkembangan sekarang, Ya. yang terjadi di domestik ini, harga beras naik dan segala macam itu nggak lepas di internasional juga hal yang sama. Harganya naik juga di internasional Pak. Harganya sama. Bukan karena ada isu katanya ada mafia beras di Indonesia Pak yang ngatur harga. Saya ngambil gambaran ya. Ini anomali iklim ini dampaknya bukan cuma di Indonesia, tapi di tempat lain juga iya. Vietnam misalkan, bulan November sampai Januari itu melakukan ban ekspor beras. Jadi tidak ekspor lagi Pak? Dia tidak ekspor lagi, mulai dari November sampai Januari baru dibuka untuk kita, khusus. Oke. Nah, kemudian India sebentar lagi dia akan ban ekspor. Nah, oleh sebab itu harga merangkak naik gitu. Waktu awal Bulog import 279, lalu yang lelang waktu G2G sudah 308, kemudian lelang menjadi 313. Naik terus itu Pak ya? Ya, kemarin lelang di Filipina itu sudah 320. Jadi cenderung untuk naik. Tapi terus. transparan Pak lelangnya itu Pak? Lelangnya sangat transparan. Sangat transparan Sangat Pak transparan. ya? Oke. Diikuti oleh international traders dan domestik. Jadi terbuka Pak ya? Terbuka. Jadi emang harga tren sedang naik karena anomali daripada Anomali cuaca iklim. itu. Dan bahkan beberapa negara yang tadinya ekspor melakukan penghentian ekspor Betul. Pak ya? Pemirsa dimanapun berada, informasi yang sangat menarik sekali karena beras ini memang sudah melekat pada kultur kita dan memang susah melepaskan kultur ini dalam waktu singkat. Oleh sebab itu makanya
untuk membicarakan masalah beras ini tentu tidak cukup kita hanya berbicara masalah perdagangan saja Pak ya. Kita harus bicara lintas sektoral. Dan di studio juga kami menghadirkan narasumber lain, yakni pertama Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Insinyur Sutarto Alimuso. Dan selain itu juga dari kalangan petaninya sendiri kita hadirkan juga Bapak Fadlizon yang merupakan salah satu ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Sehingga kita akan membahas lebih terperinci, kita akan bahas lebih detail dan lebih mendalam mengenai pangan khususnya untuk Indonesia ini. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Prima XP, Extreme Protection. Ekonomi Indonesia dalam proses recovery dan akan terus tumbuh. Indonesia Business Today hadir dengan konsep dialog mengenai perekonomian dan bisnis terkini dengan para narasumber terpercaya. Saksikan tiap Senin, Selasa, Rabu pukul 20.30 hanya di QTV, a channel for decision maker. Pemirsa, kembali lagi kepada Dialog Indonesia Business Today yang mana kita membicarakan mengenai pangan. Dan telah bersama kita Bapak Dirjen Tanaman Pangan Pak ya, yaitu Bapak Sutarto Alimuso. Gimana kabarnya Pak? Kesibukan? Alhamdulillah sibuk. Saya kira memang sekarang musimnya harus sibuk. Harus sibuk Pak karena ya. tanaman pangan kan sibuknya terus menerus. Terus menerus Pak ya. Selain itu juga hadir tengah kita Bapak Fadlizon yang merupakan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Pak Fadli gimana? Ya, sibuk lumayan. juga Pak? Lumayan lah. Lumayan lah dengan ya. aktivitas di HKTI dan lain-lain. Oke. Pemirsa, tadi saya bicara mengenai ada tadi perkedel jagung, ada french fries, ada aneka beras. Ini kan isunya kebanyakan merupakan impor. Nah, sebenarnya impor beras dibanding namanya impor kentang, impor jagung, dan impor gandum dan lainnya itu seberapa besar? Mari kita tanyakan kepada Pak Sutarto. Berapa komposisinya Pak? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara impor beras untuk ya katakanlah 2 tahun terakhir dibanding dengan impor yang lain, saya pikir tidak terlalu besar. Katakanlah kalau tahun ini kita akan impor 500.000 ton, kemudian kita tahu kalau gandum itu kita impor kita saya kira sampai 5 juta ton. Sampai 5 juta ton, Pak. 5 juta ton. Saya pikir sebenarnya tidak terlalu besar. Nah, namun demikian, kita tahu persis bahwa sebagian besar penduduk kita sekarang ini makanan pokoknya adalah beras. Oke. Yang tadinya bukan beras pun banyak yang beralih kepada beras. Sekalipun masih ada sebagian penduduk kita yang memang masih makan non beras. Seperti di Madura itu mereka makanan pokoknya masih jagung. Pak, saya potong sebentar Pak. Iya. Kenapa mereka yang tadinya bukan beras kok sekarang beralih ke beras Pak? Ya, kita harus akui bahwa kebijakan pemerintah kita Iya. yang lalu Iya. pada dasarnya adalah penilaian terhadap, katakanlah penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat itu termasuk diukur dari konsumsi beras. Konsumsi beras Ya, Pak. jadi itu yang mungkin ke depan kita perlu melihat kembali apakah memang kita itu semua harus makan beras, sekalipun tentunya kita juga bisa menggunakan komoditas lain, apakah itu ubi-ubian yang kita juga memiliki, kemudian kentang kita juga bisa memproduksi, jagung kita juga bisa memproduksi. Kenapa demikian? Karena seperti kita gambarkan di beberapa kali kita kemukakan bahwa di Indonesia ini dari 33 provinsi sebenarnya yang betul-betul surplus beras itu hanya sekitar 14 atau 15 provinsi. Oh, hanya 14 atau 15 saja Ya, Pak, ya. jadi lainnya adalah Minus. itu satu. Yang kedua, pola produksi kita untuk beras ini pada dasarnya itu sebagian
pada bulan-bulan tertentu itu selalu antara kebutuhan dengan Hasil produksi itu balance saja. ya pada bulan-bulan tertentu surplus, tapi pada bulan-bulan tertentu itu minus. Oke Pak. Nah, ya maksud saya ingin menjelaskan begini, karena yang seperti ini berarti kan masalah distribusi, masalah kaitannya dengan tadi itu pencukupan kebutuhan, dan pada suatu saat misalnya terjadi Kelangkaan. satu pergeseran musim hujan saja, ini terjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi mungkin sekarang ini. Oke. Seperti sekarang ini. Tadi Bapak mengatakan ada produksi, ada demand, dan ada distribusi sebagainya. Saya mau ke Pak Tito dulu sebentar. Pak, Bulog ditugaskan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, Pak. Seberapa besar, Pak, volume yang diupayakan Bulog dengan daripada volume seluruhnya ini, Pak? Dan seberapa impact-nya itu, Pak? Jadi pertama ya, Bulog itu melakukan kegiatan yang namanya pengadaan. Oke. Pengadaan itu tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada petani tingkat harga yang layak. Oke. Pertanyaan berapa yang layak? Nah, ini. Harga yang layak itu adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang namanya harga pembelian pemerintah. Oke. Kalau dulu namanya harga dasar. Oke. Itu harganya sekarang adalah 1.750. Harga apa tuh, Pak? Harga gabah Gabah kering. kering. Oke. Nah, kalau berasnya 3.350. Oke. 3.550. Nah, pada tingkat harga ini Bulog harus membeli. Jadi kalau harga yang terjadi di pasar di bawah itu, Iya. maka Bulog akan membeli pada tingkat harga tersebut. Jadi petani diuntungkan, Pak. Jadi Bulog tuh membeli mahal waktu harga murah. Oke. Tapi waktu harga yang sudah mahal, Bulog berhenti beli. Bulog berhenti beli. Berhenti Pak. beli. Jadi Bulog itu bukan melakukan pembelian tapi melakukan pengadaan pada harga yang ditetapkan pemerintah pada saat harga jatuh. Jadi Bulog itu berfungsi untuk membantu petani. Membantu begitu petani. maksudnya? Oleh sebab itu, targetnya di Bulog ini adalah target harga. Sehingga total pengadaan Bulog itu variasinya luas. Tahun 1998 misalkan, pada waktu puncak kekeringan terjadi, pengadaan Bulog itu hanya 200.000 ton. 200.000 ton. Hanya 200.000 ton. Karena harga melonjak. Karena harga melonjak. Nah, rata-ratanya itu sekitar 2 juta ton. Artinya itu sekitar 7% dari total produksi nasional itu yang dibeli Bulog. Mampu, Pak, itu menstabilisasi harga saat panen raya, Pak. Poinnya adalah demikian, dia membeli pada waktu harga ini. Karena harganya itu pada waktu harga sudah naik, dia berhenti beli. Nah, sekarang, tapi walaupun dia beli 7%, Iya. tapi Bulog itu the biggest single buyer. Single buyer. Single buyer yang terbesar itu ya Bulog gitu. Yang lain dia beli teman kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Nah, oleh sebab itu kemampuan dia untuk melakukan stabilisasi ini cukup powerful. Masih cukup, Pak. Cukup ya? powerful. Oke. Sekarang, Pak, tadi Bapak mengatakan dia beli saat harga jatuh. Kan menolong petani. Pak Fadlizon merasa petani tertolong dengan pola seperti ini, Pak? Sebetulnya dalam banyak kasus tidak juga ya di dalam Tidak juga, Pak. realitas. Kan waktu murah kan dibantu beli, Iya. Pak, di harga yang sudah ditetapkan yang berdasarkan perhitungan dan lain sebagainya. Karena begini, kebijakan yang digunakan oleh pemerintah sejauh ini di dalam dunia perberasan itu hanya kebijakan harga kan. Jadi HPP. Nah, kalau kita lihat Inpres yang tahun lalu itu kenaikannya itu tidak proporsional dari gabah kering panen ke gabah kering giling ke gabah ke beras gitu ya. Itu tidak proporsional. Apalagi sebetulnya HPP yang tahun 2006 itu sebetulnya dengan skenario kenaikan harga BBM sampai 100 hanya 80%. Oke. Kenyataannya sampai 124% rata-rata. Tapi kalau pada kondisi kenaikan harga setinggi ini, Pak, yang mana Bulog pun sudah tidak bisa membeli karena melampaui harganya, Pak, artinya diuntungkan petani, Pak? Oh ya, in a way begitu ya. Tapi dalam banyak kasus petani juga seringkali mereka mendapatkan harga di bawah dari harga HPP. Memang dalam banyak kasus saya kira sekarang ini harga di atas harga HPP ya. Petani rata-rata. diuntungkan sekarang, Pak? Ya, relatif agak diuntungkan ya. Tetapi apakah akan sustainable atau tidak? Karena kan yang dipakai itu margin 30%. Tapi menurut saya ini tidak akan sustainable kalau kebijakannya itu hanya ditekankan kepada harga. Sementara kebijakan-kebijakan yang menyangkut non harga, menyangkut masalah pupuk, infrastruktur, benih dan lain-lain itu tidak terintegrasi. Oke. Pak Sutarto, tadi dikatakan bahwa petani juga cukup untung sekarang,
tapi tidak sustainable Pak ke depannya Pak. Iya. Bapak berpikiran seperti itu, lalu apa langkah-langkahnya Pak yang perlu diambil? Iya, jadi sebenarnya begini juga, yang saya katakan tadi, pada bulan-bulan Oktober, November, Desember, Januari, itu memang pada kondisi produksi kita di bawah demand. Oke. Itu harga pasti akan naik. Kondisi sekarang Kondisi ini Pak. sekarang. Nah, kemudian kebetulan kemarin juga iklimnya tidak menentu, kemudian kita mundur waktu tanamnya, sehingga sampai Februari pun ini juga antara produksi dengan kebutuhan ini juga masih ada shortage, sehingga terjadi kenaikan. Nah, kemudian apakah ini menguntungkan secara penuh kepada petani? Sebenarnya kalau pada kondisi tertentu, kondisi sekarang ini memang harga yang paling baik. Yang paling baik Pak. Paling baik, tetapi paling baik ini kan juga kalau memberatkan konsumen, ini juga menjadi persoalan di pemerintah sendiri. Idealnya gimana itu Pak? Nah, sehingga kalau idealnya tentunya, ini kan persoalan yang kita hadapi ini kan masalahnya kan juga petani kita ini kan rata-rata pemilikannya juga sempit, terutama di Pulau Jawa. Kalau petani yang memiliki katakanlah lahan sekitar 1-2 hektar dengan harga gabah sekitar 2.000 dengan produktivitas sekitar katakan 5-6 ton Per hektar Pak ya? Iya, per hektar mereka sudah akan mendapat keuntungan yang baik. Berapa itu kira-kira Pak rasio? Keuntungan mereka kan, kita kan modal kalau 1 hektar kira-kira sekitar 3,5 juta. Semuanya itu Pak? Iya, kemudian produksi misalnya produktivitas sekitar 5 ton dengan harga 2.000 10 juta. Berarti 6,5 juta dalam waktu 4 bulan. Ya, cukup lumayan Pak ya? Cukup lumayan. Kalau dia bisa punya 2 hektar, berarti dia akan 2 kali lipat. Tapi persoalannya, sebagian besar petani kita itu lahan sempit. Maka dari itu, tadi yang disampaikan oleh teman kita ini, bagaimana kebijakan pemerintah ini membantu petani. Yang berlahan sempit itu Pak ya? Ya, sehingga kita tetap memberikan subsidi pupuk. Jadi solusinya udah ada sebenarnya Pak? Ya, solusi misalnya subsidi pupuk, kemudian tahun ini pun kita juga membantu benih gratis kepada petani. Kita harapkan itulah salah satunya. Di samping yang lainnya, infrastruktur pertanian dan sebagainya. Pemirsa, kita dapatkan informasi yang menarik bahwa di harga sekarang sebenarnya petani diuntungkan, tapi pertanyaannya apakah sustain? Dan untuk itu maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya, termasuk juga membantu para petani ini, khususnya petani yang berlahan sempit, karena tadi juga diinformasikan bahwa petani kalau lahannya 1-2 hektar sebenarnya cukup menguntungkan bertani padi. Pembicaraan akan lebih dalam dan akan lebih menarik, namun kita harus break untuk yang satu ini. Prima XP, Extreme Protection. It's about the world of business. It's about the #1 radio in Indonesia. Well, I think the stock market and foreign exchange feature for this country factors outside its control. Alexander Tai, reporting from Mumbai. Pemirsa, kembali bergabung pada Dialog Indonesia Business Today yang memperbincangkan mengenai pangan. Pak Tito Pranolo, tadi Bapak mengatakan bahwa ada policy mengenai harga. Itu cukup nggak kira-kira Pak? Ya begini, yang disampaikan Pak Tarto tadi, itu menunjukkan bahwasanya petani itu di dalam melakukan usaha tani padi itu profitable, menguntungkan. Profitable. Tapi karena skalanya itu kecil, maka itu tidak cukup buat hidup. Research di tempatnya Pak Tarto, Pak Tanas itu mengatakan bahwa petani padi dari usaha tani padi itu hanya menghasilkan 20% dari total pendapatan dia. Yang lain dia mencari pekerjaan di luar sektor itu. Informal artinya Pak. Informal. Nah, sekarang kan yang jadi persoalan seperti disampaikan Pak Fadlizon tadi, pemerintah hanya punya kebijakan beras, gitu, punya kebijakan harga. Nah,
Saya ingin mengatakan itu baru kebijakan harga. Bisa lebih dari itu, Pak? Bisa lebih dari itu. Dalam arti kata demikian. Di dalam Impres 13 itu memang porsi besarnya itu harga. Ya. Mengapa demikian? Karena memang dari sejarah kebijakan, sejarah peraturan perundangan, Impres 13 tentang kebijakan beras itu lahir dari modifikasi dari Impres harga dasar. Oke. Oleh sebab itu mau tidak mau porsi harga itu lebih menonjol lebih dominan, ketimbang yang lain. Porsinya apa, Pak, yang lainnya itu? Ya, kita bisa masuk ke hal yang sifatnya infrastruktur. Oke. Misalkan perkreditan di situ masuk. Finance, Pak, ya. Finance, aspek-aspek yang menyangkut misalkan industri, perbaikan dalam industri penggilingan padi. Itu perlu diperbaiki juga, Pak. Post harvest. Itu mesti masuk di dalam situ sehingga ada perimbangan antara price policies dan other policies gitu. Jadi ya. nggak cukup banyak price itu, Pak. Ya. Poinnya begitu. Kalau nggak buat begitu, nanti bebannya di Pak Tarto akan berat gitu, karena seolah-olah urusan beras ini menjadi urusannya Pak Tarto saja. Semata Pak Padahal Tarto. ini urusan bangsa gitu. Ya. Pak Fadlizon melihat hal itu, Pak? Saya kira demikian ya. Kita tidak punya kebijakan tentang pangan secara nasional. Tidak ada national food policy. Ya. Yang ada ini kebijakan-kebijakan yang sifatnya parsial. Karena menurut saya ini liberalisasi di bidang perberasan, dan ini terutama terjadi karena waktu itu IMF menghancurkan institusi-institusi ketahanan pangan kita pada tahun 98 dengan melakukan liberalisasi bidang pangan ini. Mestinya kita harus kembali kepada peran Bulog sebelum LOI dengan IMF itu, karena pangan ini terlalu rawan dalam situasi sekarang. Karena orang lapar bisa marah, Pak, ya. Exactly. Jadi kita melihat harus ada food security, ya, food sustainability. Nah, tanpa itu kita menurut saya bisa mengarah kepada satu situasi yang sangat rawan nanti dari sisi ekonomi, dari sisi politik. Jadi yang paling penting price policy and non-price policy itu harus di bawah payung National Food Policy yang mengembalikan menurut saya kalau perlu kebijakan pangan itu lebih sentralistik, terkendali. Pak Sutarto, tadi kita mendengar banyak hal dan juga kalau kita baca koran, kita dengar radio, kita nonton TV Pak akhir-akhir ini kok kayaknya ada puso di sini, kebanjiran sawah di sini dan lainnya. Kalau prediksi Pak Tarto berdasarkan analisa nih, Pak, ya, sebenarnya kita ini akan hancur-hancur nggak 2007 nih, Pak? Akan sangat rawan nggak, Pak? Iya. Barangkali kita harus mencoba melihat kondisi terakhir ya. Jadi Indonesia ini kan memiliki kira-kira sekitar, kalau kita mau bertanam padi pada musim penghujan itu kira-kira sekitar 7,6 juta hektar. Nah, 7,6 juta hektar ini memang sebagian besar itu ada di Pulau Jawa. Nah, kemudian yang di luar Pulau Jawa itu seperti Sulawesi Selatan, kemudian NTB, kemudian Sumatera Selatan, kemudian juga Sumatera Utara, Kalimantan. Nah, ini kira-kira sekitar 40%-nya. Jadi 60%-nya ada di Jawa. Nah, persoalannya adalah begitu terjadi seperti kemarin El Nino lemah. El Nino lemah ini pengaruhnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa khususnya daerah-daerah yang airnya tidak tersedia dengan baik. Kekeringan akhirnya, Pak. Sehingga apa? Mereka belum siap untuk bertanam karena airnya belum ada, sehingga mundur beberapa bulan. Namun demikian, kita sudah mendapatkan laporan. Kami baru saja melakukan pertemuan dengan seluruh provinsi secara maraton di beberapa Bagaimana lokasi. hasilnya, Pak, secara keseluruhan? Hasilnya secara keseluruhan memang Jawa Barat cenderung mundur. Satu, bahkan ada yang mendekati 3 bulan memang. Yang daerah lainnya? Jawa Tengah, Jawa Timur antara 1 sampai dengan 2 Secara bulan. nasional aman, Pak? Secara nasional sebenarnya ini kita harapkan nanti bulan Februari ini kita harapkan 7,6 juta hektar ini kita harapkan tercapai. Jadi tidak sejelek yang kita baca-baca itu, Pak? Kita harapkan tidak seperti itu, sehingga konsentrasi kita juga kita sudah sepakati dalam rangka mencapai tambahan produksi sekitar 2 juta ton tadi. Kita harapkan nanti kita bisa lakukan pekerjaan habis-habisan nanti mulai Maret sampai dengan September. Jadi masih ada waktu, Pak. Kita masih ada waktu. Ini yang sekarang sedang konsolidasi, pemerintah daerah pun sudah konsolidasi dengan antara provinsi dengan kabupaten. Rakyat jangan terlalu cemas, Pak. Ya, kita harapkan seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Pak Tito,
Kalau tadi dikatakan, tadi saya mendengar kata penggilingan, Pak. Ini menarik, Pak. Sebenarnya dari padi itu, Pak, dari mulai gabah sampai jadi beras itu, bagaimana proses perhitungannya, Pak, dari volumenya? Jadi kalau dari gabah kering giling gitu ya, gabah kering giling itu mau dijadikan beras, itu konversinya itu 63,2%. Jadi hilang yang 47% itu, Pak. Menyusut ya? Itu susut. Nah, kemudian itu ada penggunaan gabah ya. Gabahnya itu bisa buat benih, buat makan ternak, susut, segala macam itu sekitar 7,3%. Jadi kalau 1 ton gabah itu jadi berapa beras, Pak, kira-kira? Ya kasarnya kalau penggilingan bagus ya 60% lah gitu. Kalau penggilingan bagus, Pak. Penggilingan kita ini bagus nggak, Pak? Begini, Pak. Saya ingin melihat kebijakan penggilingan kita. Pak Fadlizon tadi mengatakan itu. Kebijakan penggilingan kita tuh dasarnya itu research pada tahun 70-an. Tahun 70-an itu dilakukan oleh Peter Timmer. Dia membuat sebuah papers yang namanya The Choice of Milling Technique. Jadi teknologi apa yang paling cocok untuk Indonesia pada saat itu. Keluarlah rekomendasinya itu adalah penggilingan kecil-kecil yang bisa menyerap tenaga kerja banyak, hasilnya berasnya nggak usah terlalu bagus-bagus amat. Ingat, tahun 70-an kita dalam keadaan yang nggak terlalu bagus ya, asal ada makan. Demand nggak tinggi lah, quality ya Pak ya. Pada saat itu kalau Pak Ali Musso, Pak Tarto masih ingat, pada saat itu hancurnya penggilingan besar tahun 70-an. Dikasih pulang kecil banyak, jumlahnya sekarang sekitar 170.000. 120.000. Seluruh Indonesia. Nah, pada saat ini compare to misalkan Thailand, Vietnam, bagaimana mereka, Pak? Ya saya bilang kalau ketinggalan 20 tahun mungkin banyak yang marah sama saya, tapi teknologi mereka lebih maju. Artinya apa, Pak? Lebih tinggi efisiensi? Artinya tingkat efisiensinya dia lebih bagus. Artinya dia bisa menghasilkan produk yang lebih bagus lagi daripada kita. Harga? Tentunya kalau tingkat efisiensinya lebih tinggi, dia production cost-nya akan menjadi lebih rendah. Contoh, Thailand itu Pak, nggak ada penggilingan lagi yang itu pakai BBM, semuanya dia pakai sekam. Oh, pakai sekam. Pakai sekam. Jadi pasti cost-nya dari situ aja dia pasti lebih rendah. Nah, apakah kita mau masuk ke sana seperti yang disampaikan Pak Fadlizon itu? Kalau kita masuk ke sana, beberapa isu sosial harus kita singkirkan dulu. Misalkan penggilingan besar itu tidak anti penggilingan kecil atau tidak anti rakyat. Jadi Bapak mau mengatakan penggilingan industri, Pak ya? Industri, masuk ke industri. Kalau kita mau lihat komparasinya adalah global. Seperti Pak Fadli Fadlizon katakan bahwa kalau kita mau liberalisasi, mau apa begitu kan komparasinya mesti sama gitu kan. Pak Sutarto, ada waktu sedikit Pak, silakan sampaikan kepada publik optimisme apa yang Bapak bisa berikan untuk memajukan daripada kehidupan istilahnya pertanian pangan Indonesia ini, Pak. Ya, yang jelas pertama kita ini harus mampu menjadi bangsa yang mandiri pangan. Mandiri pangan tentunya terutama dari aspek kebutuhan beras yang ini menjadi kebutuhan bangsa kita, sebagian besar bangsa kita, ini harus kita penuhi di dalam negeri. Nah, untuk memenuhi tentunya pasti petani yang diharapkan kan tadi itu memang masalah harga ini utama. Jaminan harga, jaminan pasar yang terpenuhi dengan baik. Nah, untuk itu kita perlu bekerja keras, komitmen bersama seluruh komponen yang ada. Tadi kan dikatakan masalah infrastruktur, masalah finance, Pak ya. Permodalan petani dan sebagainya. Ini kan menjadi persoalan yang panjang. Dan itu waktu kita zaman Bimas, Orde Baru dulu, Bimas kan kita juga bisa melakukan seperti itu. Nah, sehingga kita berpikir, kenapa kita tidak lakukan seperti itu dengan catatan yang dulu kurang baik di zaman Bimas. Ini jadi harus kita perbaiki. Bapak mengatakan kita improve daripada kondisi yang betul, kita sudah paham sebelumnya. Yang pernah kita lakukan selama ini. Dan kita berhasil. Sekarang kepada Pak Fadlizon, saya ingat statementnya singkat aja kepada Bapak. Bagaimana yang harus dilakukan supaya Pak, karena saya dengar sekarang pemuda-pemuda desa itu lebih senang ke kota daripada jadi petani. Ini kan bahaya Pak. Singkat Pak, 30 detik statementnya. Jadi memang ini kita mengalami banyak krisis. Salah satunya memang krisis di bidang SDM pertanian. Saya kira dari data yang ada itu 70% petani kita itu petani-petani yang cukup tua gitu ya. Karena memang tidak ada insentif untuk bekerja di bidang pertanian, apalagi karena kebijakan tidak terintegrasi tadi, termasuk pembangunan pedesaan. Mereka pada umumnya ingin
ke kota ya. Dan ini yang menurut saya akhirnya mengganggu nanti ketahanan pangan kita di masa yang akan datang. Jadi Bapak mengatakan bahwa mestinya diperhatikan lebih untuk insentif bagi pemuda-pemuda desa Persis, itu. dan orientasi pembangunan harus betul-betul kembali ke desa, kembali ke pertanian gitu ya. Konsisten dari tema besar itu yang sekarang ada revitalisasi. Ini kan baru tema besar, tapi belum ada policy and program. Real, Pak ya. Real dan implementasi. Jadi jangan tinggal di retorika atau wacana. Oke. Pemirsa QTV, baru saja kita lalui bincang-bincang mengenai pangan, sangat menarik sekali, banyak aspek yang kita lihat, tapi yang paling utama adalah ada optimisme, yang mana kedepannya optimisme ini bukan hanya mencakup daripada ketersediaan bahan pangan, tapi juga kemakmuran daripada petani. Saya Tito Loho dari Indonesia Business Today, kita akan berjumpa pada acara mendatang.